Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Siang hari ini kami mau berikan hati kami kepadamu. Kami mau dedikasikan sepenuhnya untuk kemuliaan namamu. Urapi kami semuanya tanpa terkecuali. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian memenuhi ruangan ini. Roh Kudus bicara kepada setiap orang yang mendengar firman ini. Tembus sampai kedalaman batin kami dan mengubahkan hidup kami. Diubah menjadi serupa segambar dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu, dan saya berdoa apa yang kita pelajarin akan mengubahkan hidupmu. Karena Tuhan punya sesuatu yang ajaib di masa depanmu. Karena jadi orang Kristen itu punya maksud dan tujuan untuk menggenapi rencana Tuhan, bukan jalanin maumu sendiri. Makanya kekristenan itu punya visi. Kalau orang disetir dengan visi Tuhan dalam hidupnya, hidupmu begitu powerful, bermakna dan bernilai. Nggak gampang goncang, nggak gampang stres, nggak gampang panik, nggak gampang uring-uringan, nggak gampang putus asa. Karena apa? Melihat tujuan Tuhan yang sudah ditaruh di dalam hidupmu. Tapi banyak orang Kristen gak memiliki tujuan dalam hidupnya, hanya jalanin hidupnya sendiri, melakukan segala sesuatu apa yang diinginin, apa yang dimaui. Tidak heran dari tahun ke tahun kehidupanmu tidak akan mengalami breakthrough, dan terobosan tetap sama. Yang tetap sama dari dahulu kekal sampai selama-lamanya Yesus kita yang harus berubah setiap hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Yang belum makan siang nih agak shock mendengarnya ini. Belajar ngikutin apa yang Tuhan mau, belajar nurut apa yang Tuhan mau, dan prakteknya dalam hidupmu akan diubahkan. Kekristenan yang sejati bukan ibadah di gereja. Kekristenan yang sejati bukan duduk di tempat ini, tapi kamu praktek di ruang kerjamu. Kamu punya integritas, kamu punya tanggung jawab. Kamu mengasihin pasangan hidupmu yang sudah menikah. Yang belum menikah, kamu tanya Tuhan, jodoh yang mana yang datangnya dari Tuhan. Kamu salah pilih jodoh, kamu akan ketemu neraka sepanjang umur hidupmu di dalam pernikahan. Horor semuanya itu. Ini para laki-laki engkau meski takut akan Tuhan, para perempuannya juga jaga kekudusan. Jangan terlalu murahan. Kalian adalah anak-anak bangsawan kerajaan Allah. Katakan amin. Bukan orang murahan, bukan orang pinggir jalan. Kalian diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Begitu mahal dan bernilai. Jangan terlalu murahan dengan sikap, kelakuan, dan tindakan yang mempermalukan nama Tuhan. Kekristenan kita harus berbeda. Kekristenan kita harus beranjak, diubahkan kenal Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Dia. Menggenapi rencananya, hidupmu tambah powerful. Katakan amin. Agak sok dengarnya. Saya berdoa banyak yang tersinggung dan kalian diubahkan. Katakan amin. Kita akan lihat apa yang akan kita pelajarin di Lukas pasal yang ketiga. Mulai pertama, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Namanya ini susah banget ya. Untung kita ini orang Indonesia, namanya Siok Lin, Siok Cing, Anton, Vivi, ya oke lah, ini namanya orang-orang sana agak susah. Pada waktu itu Hanas dan Kayafas, perhatikan baik-baik, menjadi imam besar. Garis bawahi di sini ya. Pada waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Zakaria di padang gurun. Perhatikan, yang jadi imam besar Hanas dan Kayafas, tetapi Tuhan ngomongnya sama Yohanes. Harusnya Tuhan ngomongnya sama imam besar. Kan imam besar ini yang ditunjuk Tuhan. Ini secara ilahi ditetapkan Tuhan ketika Tuhan pilih Harun. Dengan tanda ilahi tongkatnya bertunas loh. Harusnya Tuhan ngomong sama imam besar. Tapi pada kenyataannya Tuhan ngomongnya sama Yohanes. Banyak orang Kristen rajin ibadah, kelakuannya tidak jauh dengan orang dunia.
hidupnya tidak disetir dengan tujuan Tuhan, kelakuannya nggak jauh beda dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan, bahkan nggak tahu firman, nggak tahu pakai ayat yang mana, nggak tahu pakai pasal yang mana, tindakannya, sikapnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Bertahun-tahun di gereja nggak ngerti apa-apa, plonga-plongo di gereja. Kehidupan sekali di kehidupan dunianya, di kehidupan marketplace-nya babak belur. Kekristenan yang sejati, engkau meski memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, engkau meski setiap hari dengar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu loh. Setiap hari Tuhan berikan kasih setianya selalu baru. Artinya Tuhan kasih fresh dalam hidupmu. Karena perjalanan hidup kita ini ngalami banyak tantangan, akan ngalami banyak persoalan. Dan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata kitab Yohanes. Setiap langkah kita, setiap keputusan kita harus berdasar dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita mesti dengar suara Tuhan loh. Kamu salah ngambil keputusan, ujungnya babak belur. Makanya setiap keputusan yang Bapak Ibu mau ambil, saudara-saudara yang mau ambil, libatkan Tuhan di dalamnya. Tanya Tuhan, ini sesuai dengan kehendak-Mu apa enggak? Bagaimana kita bisa ngerti suara Tuhan? Nah, kamu nggak bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa ngerti ini benar sesuai firman apa tidak? Kalau kita nggak berjalan sesuai dengan firman, nggak merenungkan firman siang dan malam. Kita Mazmur katakan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Nggak bisa ditawar lagi loh. Supaya apa? Jalan kita ini sesuai dengan ketepatan Tuhan. Setiap hari kita harus berjalan, setiap harinya. Langkah kita berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam takut akan Tuhan setiap hari. Kira-kira hidupmu akan jadi apa? Powerful, memiliki dampak dan otoritas. Hidupmu akan dibawa ke level di mana Tuhan akan tetapkan. Engkau akan berada di posisi itu, dan nama Tuhan akan disebut atas hidupmu, atas keluargamu, atas masa depanmu, atas anak dan cucumu. Tahu nggak saya ini siapa? Bukan siapa-siapa. Dari kampung di Malang. Anaknya penjual pisang. Ini Bapak ini setiap minggu ibadah tak gorengin pisang, karena saya ini anaknya penjual pisang. Bukan siapa-siapa. 27 tahun yang lalu tidak ada yang kenal saya. Makanya kalau belum kenal saya, subscribe YouTube saya, Peter Guntur. Jangan lupa like, komen, dan share. Dengerin khotbah di sana. Follow IG, follow TikTok, denger firman di sana. Bukan siapa-siapa. Dan nggak ada orang yang mau peduli dengan saya. Di tahun 96 saya ketemu Tuhan, hidup saya diubahkan sejak itu. Saya kejar Tuhan setiap hari. Saya cari Tuhan, saya dedikasikan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Saya tahu high calling saya jadi hamba Tuhan. Sejak saat itu saya gantungkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Setiap orang di sini kan punya high calling masing-masing yang berbeda. Ada orang yang dipanggil jadi accounting, yang tukang hitung duit. Wajahnya udah ketahuan ini, yang hitung, jago ngitung duit. Jangan berhenti sampai situ. Belajar terus, suatu hari kau jadi akuntan publik yang hebat, mengelola uang-uang gede. Jadi marketing, jadi apapun juga. Kembangkan kapasitas itu. Sejak saya kenal Tuhan, setiap hari saya belajar firman loh. Bukan untuk ngutbahin orang lain. Saya kasih makan manusia roh saya. Saya persiapkan diri saya, karena suatu hari saya akan ngomong di depan banyak orang-orang hebat, orang-orang pinter, dan saya harus lebih pinter dari mereka. Saya harus ngerti tujuan Tuhan. Saya harus ngerti dan kenal Tuhan. Kalau hidup kita bukan siapa-siapa, kamu punya Tuhan yang begitu powerful, akan mempromosi hidupmu. Ada pengharapan atas masa depanmu. Tidak hanya berada di posisimu hari ini, Tuhan akan bawa, ikut Tuhan untuk naik setiap hari. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Berjalan dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Berjalan dari hikmat satu pada hikmat yang lain. Engkau akan dipromosi. Alkitab katakan engkau akan naik dan tidak pernah turun. Tapi orang dunia katanya hidup seperti roda. Pusing kamu. Naik turun gak jelas kamu. Jalan sama Tuhan naik terus. Kadang diizinkan memang kita ngalami persoalan. Kadang diizinkan seperti Mazmur pasal yang 23, kita berada di lembah kekelaman. Saya pernah ngalami lembah kekelaman. Saya sering khotbahkan ini. Saya pernah nggak bisa jalan 11 hari karena ada penyumbatan di kepala saya. Saya berubah
Pola makan saya berubah, dulu gemoy sekali. Turun 15 kilo, sekarang lebih langsing dan lebih sedap dilihat. Dulu berantakan, pecetotan kemana-mana. Jaga pola makan kita. Saya pernah bawa belur bisnis, terjerat utang dan berat sekali perjalanan hidup saya. Karena diizinkan seperti itu, untuk meremukkan yang di dalam kita untuk tetap mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi tujuannya, Tuhan akan bawa naik terus. Semakin besar pengaruhmu, semakin kamu dengar apa yang Tuhan mau, kamu dituntun oleh firman, hidupmu akan memiliki dampak yang powerful sekali. Amin. Kayafas, jabatannya imam besar, tapi Tuhan tidak ngomong sama dia. Justru Tuhan ngomong sama yang lain. Kayafas sibuk melakukan aktivitas agamawinya, tapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen sibuk melakukan aktivitas agamawinya, minggu ke gereja, tapi engkau nggak dengar apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kalau kita nggak bergerak seperti yang Tuhan mau, engkau akan ketinggalan loh. Banyak hal dalam hidupmu. Engkau akan ketinggalan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu kalau kamu habiskan waktumu begitu saja. Buat setiap harinya begitu bermakna dan bernilai dalam hidupmu. Sejak saya kenal Tuhan, saya cari Tuhan. Saya dedikasikan hidup saya sama Tuhan. Diremukkan iya, dimatikan daging iya, diproses iya. Sakit apa enggak? Sakit. Enak apa? Banyak enggak enaknya. Tapi saya melihat dampaknya, banyak orang diubahkan melalui perkataannya orang kampung ini loh. Banyak orang diubahkan, banyak orang dipulihkan. Dan manifestasi kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidupmu lebih powerful. Amin. Jadi jangan hanya sekedar datang ibadah nggak ngerti apa-apa, sibuk ngurusin hidupmu sendiri, sibuk ngurusin kedaginganmu sendiri. Sekarang meski kejar Tuhan, cintai Tuhan. Amin. Sekarang kita lihat lagi. Kalau Alkitab ngomong ada dua kejadian yang sama ngomong, mirip-mirip, itu artinya penting. Katakan penting. Buat saya pelajari. Amin. Sekarang kita lihat di 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli pada masa itu. Firman Tuhan jarang. Ini Imam Eli, ini juga imam ini. Perhatikan, penglihatan pun jarang. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ini imam yang malas sekali, serakah, tamak, kegemukan, kegendutan. Nanti pelajarin kehidupannya, anak-anaknya liar, berantakan, kacau semuanya ini. Karena apa? Hidupnya tidak takut akan Tuhan, mentingin dirinya sendiri. Nanti belajar jadi PR ini, belajar ini kehidupannya anak-anaknya Imam Eli ini. Jahat semuanya, terlibat dalam perzinahan. Orang yang datang ke Bait Allah ditidurin di pelataran Bait Allah loh. Kasih persembahan, yang kasih persembahan dipaksa diambil. Makan daging banyak, akhirnya Imam Elinya sendiri mati, lehernya patah karena jatuh dari tempat duduknya. Ngeri nggak? Ini pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di bait suci Tuhan dan tempat tabut Allah. Nanti pelajarin di ayat berikutnya, coba perhatikan ayat berikutnya. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Tuhan tidak ngomong sama Imam Eli, tapi Tuhan ngomong sama Samuel yang masih muda. Kenapa? Hatinya Imam Eli sudah jahat dan tamak sekali. Tidak heran disetir oleh keinginan daging dan hawa nafsunya. Kamu kalau nggak nurut sama firman, keinginan dagingmu yang ngontrol loh. Hawa nafsumu yang mengendalikan. Kamu nggak dengar lagi suara Tuhan. Kamu dengarnya keinginanmu dan ujungnya diseret jauh dari hadapan Tuhan. Dua contoh ini jadi pelajaran mahal buat hidup kita. Ada satu lagi, namanya raja pertama di Israel. Siapa? Saul. Saul juga nggak dengar apa yang Tuhan mau. Hidupnya ngelawan, nggak nurut sama Tuhan. Dan instan Tuhan gantikan posisinya. Di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Katakan disingkirkan. Instan. Langsung Tuhan mengangkat Daud. Tentang Daud,
Allah telah menyatakan, aku telah mendapatin Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan setiap kehendakku. Ketika didapatin orang yang tidak nurut apa yang Tuhan mau, jalan ngikutin keinginan dagingnya dan hawa nafsunya, seperti Kayafas sibuk melakukan ibadah seremonial tapi tidak pernah dengar Tuhan, tidak mau ikut Tuhan, tidak mau ngerti apa yang Tuhan mau, nggak ngerti pergerakan Tuhan. Seperti Imam Eli juga sama, ngikutin kehendak dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, nggak bisa didik anak, liar semuanya. Ketika anaknya didapatin melakukan kejahatan, nggak ditegur, nggak dinasihatin loh. Kalau kamu nggak tegur, nggak didik, anakmu akan jadi liar loh. Tahu nggak generasi sekarang, generasi Gen Z itu, generasi yang lembek, nggak punya daya juang sama sekali loh. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit komplain, nggak bisa kerja, perlu hilang. Memang kamu sakit, perlu healing. Komplain terus, nggak punya daya juang. Tahu nggak siapa Gen Z yang menciptakan? Generasi milenial yang menciptakan Gen Z. Karena generasi milenial itu dididik dengan sedikit keras. Betul nggak Pak? Kita dulu ya pernah dididik orang tua kita dengan streng. Guru-guru waktu itu kalau kita nggak ngerjain PR, tahu nggak? Penggaris itu dilempar, jedet, penghapus papan tulis. Sekarang kan pakai spidol, dulu kan pakai kapur. Kadang dicubit dan lain sebagainya. Sekarang generasi milenial nggak pingin mendidik anaknya seperti itu. Ketika anaknya dididik, gurunya langsung dilaporin polisi. Anaknya ribut dengan sesamanya, orang tuanya maki-maki di Surabaya baru ditangkap polisi itu. Dipikir dengan seperti itu membuat anakmu dewasa, membuat anakmu tidak punya daya juang loh. Males, manja. Padahal ikut Tuhan nggak ada yang instan. Ikut Tuhan by proses. Ikut Tuhan tidak enak di depan, di belakang enak. Ikut setan enak di depan, belakangnya kamu bayar mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika generasi yang sekarang ini tidak punya daya juang, Alkitab katakan didikmu anakmu dengan rotan kok, supaya masa tuanya nggak mempermalukan kok. Ya, kita seringkali membuat begitu manja keadaan, begitu mudah, sehingga orang-orang sekarang nggak punya kapasitas yang lebih besar. Padahal sekarang banyak teknologi, harusnya lebih powerful dibanding generasi kita dulu. Ini kayaknya generasi lebih dewasa semuanya. Saya ini baru umur 47 ini. Kalian kayaknya baru umur 30-an atau 20-an ya. Kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, jalanin penuh makna dan penuh nilai. Hidupmu akan jadi berbeda. Kejar Tuhan, milikin Tuhan. Dan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, lakukan dengan segenap hatimu. Kalau hari ini engkau nggak didapatin setia seperti yang Tuhan mau, engkau udah didapatin melakukan dengan tanggung jawab, Tuhan bisa gantikan posisinya lewat orang lain yang lebih available, lebih tersedia. Di kantor kan seperti itu. Kamu nggak tanggung jawab di pekerjaan kantor, bosmu melihat kamu nggak bisa tanggung jawab, kamu akan diganti, digeser posisinya sama yang lain yang lebih tanggung jawab. Itu ngikutin prinsip kerajaan Allah. Setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Kalau kamu setia dengan apapun yang hari ini kamu kerjakan, dan kamu profesional di situ, tidak berhenti belajar, terus kembangkan kapasitasmu. Kamu dilihat jadi orang yang tanggung jawab, bisa mengelola, mengerjakan dengan baik, otomatis manajermu akan lihat, ini orang yang bisa dipercaya. Bos besarnya akan ajukan, ini orang akan naik gaji. Sesimpel itu loh sebenarnya. Tapi kan kebanyakan kita ini melakukan rutinitas yang biasa saja. Makanya saya bilang ya, orang kalau ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, tidak pernah ngiri dengan orang lain. Karena apa? Diciptakan punya kapasitas yang berbeda, diciptakan dengan maksud yang berbeda, diciptakan dengan tujuan Allah yang berbeda. Karena sidik jarimu tidak akan pernah ada yang sama satu dengan yang lain. Betul apa enggak? Makanya kenapa banyak orang ngiri, banyak di kantor jegal-jegalan, saling sikut, saling menjatuhkan, ngiri orang lain dipromosi, ngiri orang lain diberkati. Kalau jadi hamba Tuhan, ngiri orang lain dipakai Tuhan, ngiri orang lain diurapin Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa setiap kita diberikan kapasitas yang berbeda. Semakin kita bisa dipercaya mengembangkan kapasitas itu, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Katakan amin. Do you mudeng or not ini? Ngerti apa enggak?
Lihat hari ini posisimu di hadapan Tuhan seperti apa. Lihat keadaan hatimu di hadapan Tuhan seperti apa. Benar nggak setiap langkahku, setiap tindakanku, setiap perbuatanku ini sejalan dengan apa yang Tuhan mau? Koreksi hatimu sendiri. Karena kekristenan itu bukan ibadah agamawi dengan aturan-aturan manusia. Tapi kekristenan yang sejati memiliki dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Kalau hubunganmu nggak benar sama Tuhan, mulutmu jahat, kelakuanmu busuk, sikapmu jelek. Simpen kepahitan, simpen sakit hati, gampang iri, gampang dendam, keras kepala, dablek dan ngeyelan. Nggak ada di sini ya kan? Di negara Konoha banyak sekali. Di sini orang yang nurut dan takut akan Tuhan semuanya. Kenapa orang itu keras kepala, dablek dan ngeyelan? Jalan maunya sendiri, merasa benarnya sendiri, ditegur marah. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, semuanya tersinggung semua. Kalau Bapak Ibu ngalami kelakuan yang seperti itu, artinya harus diubahkan. Katakan diubahkan. Ada hal yang harus diperbaiki di dalam diri kita. Tahu nggak kenapa kita ikut Tuhan itu? Harus pikul salib sangkal diri mati daging. Apa yang disangkal? Apa yang disalib? Apa yang perlu dimatiin? Semua kejahatan yang di dalam diri kita ini loh, yang menghalangin kita bisa dengar suara Tuhan. Karena seringkali pikiran kita yang ngontrol dan mengendalikan. Para perempuan seringkali dikontrol dan dikendalikan oleh perasaannya. Kalau perasaannya nggak mood, nggak mau ke gereja. Kalau nggak mood, malas berdoa. Mukamu bermuram durja, capek, kesel, ngeluhan. Engkau nggak bisa dikendalikan oleh pikiranmu, apalagi perasaanmu. Pikiran dan perasaan seringkali penipu. Tapi harusnya firman yang ngontrol dan mengendalikan. Itu di area jiwa tadi, yang perasaan yang gampang sakit tadi, yang gampang tersinggung tadi, harus takluk kepada firman. Nggak ada yang simpan benci sama orang lain kan? Ada yang simpan kepahitan sama orang lain, jengkel nggak bisa ngampuni. Kenapa orang kepahitan sakit hati dan jengkel sama orang lain nggak bisa ngampuni? Karena kamu terlalu sayang dengan dirimu sendiri. Kalau kita terlalu sayang dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Karena kita merasa selalu diri kita paling benar, paling pinter, paling hebat, paling keren sejagat raya, dan orang lain salah semuanya. Kalau sudah seperti itu, artinya tinggal tunggu waktu engkau akan mengalami perempukan dan Tuhan akan remukkan hatimu. Selama hati kita ini mencari Tuhan, selama engkau punya kerinduan dengan Tuhan, Tuhan akan beresin yang di dalam batinmu. Karena Tuhan mau beresin yang di dalam kita ini, supaya sejalan seperti yang Dia mau. Supaya kita ngerti kehendaknya. Bukan sekedar ibadah, tapi gak mau dengar firman Tuhan, gak mau ngerti Tuhan, gak ngerti tujuan Tuhan. Hanya jalanin hidup sekedar hidup, bapak belur, capek dan lelah. Apalagi kalau bapak ibu ini pingin hanya sekedar nyenengin bosmu, gue pingin nyenengin orang lain, capek hidupmu. Yang kita kejar nyenengin hati Tuhan kok. Katakan amin. Katakan saya belum makan siang, lemes semua ini. Katakan saya belajar menyenangkan hati Tuhan. Itu lebih penting. Menyenangkan hati Tuhan bukan datang ibadah. Kamu korbankan dirimu jadi korban persembahan yang berkenan, kudus, dan sempurna di hadapan Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Ketika engkau memberikan korban tubuhmu sebagai korban yang berkenan, hidup di hadapan Tuhan, baru engkau datang ibadah, engkau belajar sesuatu. Amin. Saya temukan banyak orang Kristen tua di gereja, makan di gereja, hampir mati di gereja, kelakuannya tidak berubah. Putih rambutnya toh, kelakuannya kayak anak-anak. Tidak dewasa sama sekali. Kalau kena masalah teriak-teriak, histeris, panik, bingung kayak orang nggak ngerti firman. Kalian harus tahu loh, ketika ngadepin masalah meski pakai ayat yang mana dan pasal yang mana loh. Harus belajar firman, harus ngerti firman. Tahu kenapa kita mesti belajar firman? Tahu kenapa kita mesti ngerti firman? Karena setan pakai cara apapun untuk menyesatkan hidupmu loh. Kalau dengerin khotbah saya ini kan mungkin pendeta di sini paling galak ya Pak ya. Tahu setiap dengerin khotbah saya itu agak keras sekali loh. Saya termasuk pendeta yang agak keras. Tahu kenapa? Kata-kata saya itu hanya keras tok.
Dalam hari-harimu kamu berhadapan dengan hidup yang lebih keras. Bahkan setan yang lebih kejam dengan hidupmu. Kamu nggak ngerti firman, hidupmu akan ditipu daya, disesatkan, dihancurkan. Kalau nggak komitmen dengan dirimu sendiri, engkau akan babak belur. Semua korban di dalam perjanjian lama, hewan korban yang untuk penebusan dosa itu, untuk jadi korban mesti diapain? Dipotong dulu nggak? Harus mati kan jadi korban? Kita pun juga harus mati terhadap dirimu sendiri. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Lek dagingmu teriak-teriak, jerat-jerit, gampang ngamuan, gampang tersinggungan, gampang kecewa, gampang kepahitan, keras kepala, benermu sendiri. Bagaimana jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan? Makanya harus mati terhadap diri sendiri. Baru Tuhan akan berkuasa penuh dalam hidupmu. Tuhan akan berkuasa penuh dengan hidupmu. Tahu gak kenapa Tuhan ingin berkuasa penuh dalam hidup kita? Karena Dia ingin memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Kalau kita yang berkuasa diri kita sendiri, hidupmu disetir oleh tujuanmu sendiri. Alkitab katakan hidup yang aku hidupin bukan hidup untuk aku sendiri, tapi hidup untuk Kristus kok. Betul apa enggak? Benar untuk Kristus. Kalau hidupmu untuk Kristus, Kristus yang memimpin. Saya bilang berkali-kali loh, selama 2002 sampai 2023 saya isi khotbah saya pikul salib sangkal diri loh. Kenapa kok kita harus pikul salib sangkal diri, matiin daging? Supaya Tuhan berkuasa memerintah sepenuhnya dalam hidup kita. Dia ngontrol dan mengendalikan. Ketika Tuhan yang memimpin hidupmu, Dia akan bawa perjalananmu menuju kebesaran, menuju promosi dan peninggian, memiliki dampak dan otoritas yang powerful sekali. Amin. Ada beberapa orang yang diberkati. Katakan amin. Tapi kalau dagingmu yang ngontrol dan mengendalikan, engkau semakin duniawi. Bahkan temanmu, orang tuamu, suamimu, istrimu tidak bisa melihat kamu ini orang Kristen atau bukan. Pernah dengar kan kata orang ngomong begini, ngakunya gereja, ngakunya pelayanan, ngakunya anak Tuhan, kok kelakuannya kayak begitu? Pernah dengar seperti itu? Kenapa mereka bisa ngomong seperti itu? Karena nggak melihat manifestasi Tuhan dalam hidupnya orang itu. Sehingga jadi batu sandungan kalau udah ngomong seperti itu. Koreksi diri dan bertobat dan berubah. Masih ada kesempatan kok. Amin. Hidup jadi orang Kristen harus komitmen. Hidup takut akan Tuhan, bukan takut dilihat karena bikin kesalahan orang lain. Dalam kondisi kamu sendiri, kondisi orang gak lihat pun kamu tanggung jawab dan kamu melakukan yang terbaik karena Tuhan melihat hidupmu. Amin. Kamu izinkan Tuhan memerintah hidupmu. Engkau dengar suaranya setiap hari. Ingat, kita semuanya kan masih daging ya, suka makan babi hong kan, suka makan nasi goreng semuanya kan. Tadi makan sate. Selama kita pakai tubuh daging ini, kita sering kali bikin kesalahan, benar apa enggak? Dan ketika kita bikin kesalahan, siapa yang pernah ngalami ada perasaan tidak enak di sini, mu? Tertuduh, gelisah, benar apa enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau mau datang kantor agak telat aja udah rasanya tidak enak kan? Benar apa enggak? Di jalan udah pingin kencing lah, dredeg lah, gemetaran lah, apalagi macet lah, semuanya ngalamin kan kayak gitu. Wah, ini gimana ini? Ibu, ketika kau bikin kesalahan, ada perasaan yang tidak enak di dalam hatimu, artinya Roh Kudus masih bicara dalam hidupmu loh. Tapi kalau kamu bikin kesalahan udah biasa, udah kebal, hati-hati. Jangan-jangan kamu datang ibadah ke gereja, rajin ibadah, tapi Roh Kudus sudah undur daripada kamu. Ketika Saul dia melakukan kejahatan dan mau bertobat, Roh Kudus undur daripada dia, langsung dirasukin roh jahat. Ingat nih, Kayafas ini jadi imam besar loh. Tapi Tuhan gak bicara sama dia tetap jadi imam kan, bisa melakukan aktivitasnya kan. Imam Eli juga sama. Simson pernah terjadi, apa yang terjadi dengan Simson? Orang diurapin Tuhan, tapi ketika Roh Kudus undur daripada dia tidak tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia loh. Dia pikir masih kuat. Ini ternyata Tuhan sudah meninggalkan dia. Dan matanya
dibutakan, dibikin, dicungkil matanya, dan hidupnya jadi pelawak. Nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau ada hari ini ya, kamu bikin kesalahan berkali-kali, tapi nggak ada rasa tertuduh, nggak ada rasa tertempla, koreksi hatimu dan bertobat. Tapi kalau masih ada rasa bersalah, langsung bertobat sungguh-sungguh. Tuhan masih bicara dalam hatimu. Ketika Roh Kudus undur dari seseorang, orang itu sendiri tidak pernah tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, semua orang kan tahu kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus. Ingat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika murid-murid menunggu Tuhan di loteng Yerusalem, mereka dipenuhi Roh Kudus. Semua orang tahu dan terjadi revival. Tapi ketika Saul ditinggalkan Tuhan, Saul tidak pernah tahu kalau ditinggalkan Tuhan. Kayafas, dia bisa melakukan aktivitasnya sebagai imam besar. Dia jadi imam besar kurang lebih 18 tahun. Sampai Jenderal Titus hancurkan bait Allah, baru imam-imam besarnya dibunuh semuanya. Dan selama dia jadi imam besar, dia melakukan aktivitasnya. Tapi Tuhan tidak ngomong sama dia. Kamu jadi orang Kristen, engkau mesti dengar suara Tuhan dan minta pimpinan Tuhan. Jangan sampai kamu jadi orang Kristen agamawi, melakukan aktivitas di gereja, KTP-mu Kristen, tapi kamu nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, kamu nggak dengar suara Tuhan, hidupmu jalan maumu sendiri. Tidak heran, jadi trouble terus, babak belur terus hidupmu, ruwet hidup, konflik terus isinya. Dengerin baik-baik. Kalau hari ini engkau sering konflik dengan pasanganmu, nggak ada kelihatan ini mesra semuanya, apalagi bapak-bapak yang di belakang sana, bos sayang istri semuanya. Ibu-ibu ini sayang sama suaminya semuanya. Tapi kalau engkau sering konflik dengan suamimu, dengan temanmu, dengan tetanggamu, dengan sopir pembantumu, mungkin dengan teman kantormu, apalagi yang lebih konyol lagi, konflik dengan bosmu yang paling konyol lagi itu. Udah tahu bosnya gaji malah dikomplain terus, dikritik terus, diomongin jelek di belakang, tahu diri lah, bertobat gitu loh. Kalau engkau sering konflik dengan orang lain, koreksi diri lah. Ada yang salah di dalam dirimu. Orang itu kalau sering konflik dan merasa benar sendiri, mau ditempatkan dimanapun akan konflik loh. Kamu pindah rumah, konflik sama tetanggamu. Pindah ke negara, konflik juga sama tetangga. Pindah gereja, konflik. Pindah kantor, gak tahan, ribut terus sama teman kantornya. Katanya ini tidak nyaman, tidak enak lah. Sebenarnya masalah bukan temanmu, bukan lingkunganmu, kamu loh. Kamu kalau piara anjing, tukang marah, anjingmu stres. Karena apa? Ngelihat tuannya, kelakuannya buruk dan jelek. Tapi di sini ada orang yang mau diubahkan Tuhan. Diberkati apa enggak ini? Mulai tersinggung semuanya? I hope so. Kalian tersinggung dan mulai berubah. Karena Tuhan mau hatimu lebih dari apapun. Karena Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang ilahi. Tuhan mau bicara dalam hidupmu. Kalau kita pengen sukses dan berhasil kan, dengerin suara Tuhan dan lakukan. Engkau akan melihat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan di hidupmu. Amin. Makan siang yang mengenyangkan dan membuat hatimu akan diubahkan. Bangkit berdiri sama-sama. Beriku hati tahu. Tuhan, aku berdoa. Angkat tanganmu dua-dua. Buka tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Jesus, aku berdoa hadirat-Mu ada dalam ruangan ini Tuhan. Aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, lalu firman yang nempel dalam hati kami. Tuhan, aku berdoa pengurapan itu tetap tinggal dalam ruangan ini. Bapak, dalam nama Yesus berdoa, setiap orang yang ikut ibadah tempat ini, Tuhan berkati mereka semuanya tanpa terkecuali. Bahwa mereka mengalami Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, dibawa naik dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Hidupnya mengalami promosi dan peninggian. Jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati pekerjaanmu, dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Kau akan mengalami promosi dan peninggian, umur panjang, damai dan sukacita.
perusahaan di mana engkau bekerja akan diberkatin Tuhan. Karena ada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Mulai hari ini, bawa pulang berkat ini. Bawa pulang berkat ini. Kemurahan dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, pengurapan, penyertaan dari Roh Kudus, menuntun hidupmu, membawa hidupmu semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Lakukan bagianmu, lakukan bagianmu, dan nama Tuhan akan disebut atasmu, disebut atas keluargamu dan masa depanmu. Dalam nama Yesus yang diberkatin Tuhan, katakan, and God bless you.